pada teman-teman, silakan dulu. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Senyum untuk kota Anda. Baik dan sejahtera Allah menyertai kita semua. Kawan-kawan yang terkasih dalam cinta Yesus Kristus, secara keseluruhan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema untuk pokok pembacaan ini adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Namun khususnya pada ayat yang 22 sampai 25, saya kasih tema untuk potong etos kerja orang Kristen. Pada ayat 22 sampai 25 beta ambil tema etos kerja orang Kristen. Kawan-kawan yang terkasih dalam cinta Yesus Kristus, berbicara tentang etos kerja, tentu potong berbicara tentang standar nilai-nilai, sikap dasar pikiran, dan juga itu potong berbicara tentang motivasi yang menggerakkan potong untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Atau dengan kata lain, potong bisa katakan tanggung jawab untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Kawan-kawan yang terkasih dalam cinta Yesus Kristus, surat Kolose ini dikatakan sebagai salah satu surat penjara yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yang pada waktu itu jemaat sedang berada dalam adanya ajaran-ajaran sesat yang menyebar di sana, yakni ajaran gnostik. Oleh karena itu mereka dalam keadaan bimbang dan juga tidak tahu harus percaya pada ajaran yang mana. Oleh karena itu Paulus menasihatkan mereka untuk tetap kokoh kepada iman kepada Yesus Kristus, terkhususnya dalam hubungan relasi atau dalam hal-hal praksis. Kalau kotong baca secara keseluruhan yang bacaan, kotong akan menemukan bahwa pada bagian ayat 18 sampai 21 itu Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat dalam relasi dalam satu keluarga. Sedangkan pada ayatnya yang di bawah itu dia menasihatkan bagaimana seharusnya berelasi dalam lingkup sebagai tuan dan sebagai seorang hamba. Karena pada waktu itu masih adanya hubungan kerja dalam bentuk tuan dan hamba. Kawan-kawan yang terkasih dalam cinta Yesus Kristus, tentu pada masa sekarang potong tidak bisa lagi bilang adanya hubungan hamba dan tuan. Walaupun di beberapa tempat atau dalam beberapa situasi itu pada dasarnya memang ada yang dikatakan dengan seorang tuan atau majikan dan juga seorang hamba. Namun dalam praktek ini saya sangat tertarik untuk potong belajar tentang nilai-nilai ideal. Seperti apa sih potong seharusnya ketika membangun relasi dalam tingkat kerja gitu. Walaupun tentunya potong tidak bisa menyangkali bahwa ada banyak hal yang dikatakan menurut potong ideal, walaupun pada prinsip-prinsip tertentu itu tidak ideal. Oleh karena itu pada bacaan ini penulis menetapkan bagi jemaat di Kolose beberapa poin ideal dalam hubungan relasi kerja. Pada poin pertama yaitu pada ayatnya ke-22, potong dapat melihat bahwa di situ Paulus menasihatkan kepada para hamba untuk menaati tuannya. Dan itu tidak berlaku ketika berhadapan-hadapan atau face to face, tapi itu berlaku bahkan ketika tuan tidak ada di situ. Artinya terbuka, jujur dan terbuka. Kawan-kawan yang terkasih dalam cinta Yesus Kristus, kalau potong lihat potong posisi pada saat sekarang ini, tentu tidak asing lagi bagi potong dengan
istilah yang namanya jangan munafik. Di depan orang lain, di belakang orang lain. Kadangkala pada praktek yang ada, potong ketika di depan bilang iya tapi di belakang tidak. Bahkan ketika potong melakukan sesuatu seperti ketika potong membersihkan halaman kampus, potong kerap kali ketika ada orang yang lihat bahwa potong kerja, atau ketika ada dosen yang lewat baru potong pilih sampah yang ada di depan, atau bahkan dalam praktek potong kerja tugas supaya dapat pujian dari dosen. Ketika ada dosen saja baru potong mau begitu unjuk diri ketika ada kerja kelompok dan lain-lain. Tapi pada ketika tidak ada dosen, potong membiarkan potong teman sendiri yang kerja. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang potong lakukan yang menyimpang dari yang seharusnya. Oleh karena itu di sini potong diingatkan kembali. Mungkin Paulus waktu itu menuliskannya untuk jemaat di Kolose. Namun masih sangat relevan untuk potong yang masih hidup dalam keadaan yang potong masih tidak jujur dalam melakukan suatu pekerjaan. Potong melakukannya cari muka. Potong tidak sungguh-sungguh dan tidak ikhlas melakukan segala sesuatu. Dan di bagian terakhir dari ayat 22, Paulus menekankan bahwa potong melakukan sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Karena menurut Paulus, ketika potong melakukan sesuatu untuk Tuhan, potong akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Potong tidak akan mencari yang namanya pujian dari orang-orang, dari atasan, dari kawan-kawan, ataupun dari orang lain dalam potong lingkup. Yang kedua, Paulus menegaskan di sini bahwa ketika melakukan sesuatu, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pada ayat 22 dan 23, pada ayatnya yang 23, Paulus menegaskan kembali pernyataannya yang di ayat 22. Di sini dikatakan perbuatlah, yang artinya ini bukan lagi sebagai nasihat yang lemah lembut, tapi ini adalah suatu perintah. Paulus pada ayat 23 menegaskan bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dalam pekerjaan praktis potong sehari-hari sebagai wujud untuk potong memuliakan Allah. Dan pada ayatnya yang ke-24, dia mengatakan bahwa setelah potong melakukan itu semua, setelah jemaat Kolose melakukan itu semua, dia mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan upah, di mana Kristus adalah Tuhan dan jemaat di Kolose pada waktu itu adalah hambanya. Dan tentu potong sebagai orang Kristen yang mengatakan diri sebagai orang Kristen tidak lupa dengan potong punya identitas diri, di mana potong orang Kristen sangat identik dengan yang namanya kasih. Di mana dalam kasih ada dua hukum kasih yang terutama dan pertama, di mana pertama itu adalah kasih kepada Allah dan kedua kasih sebagai sesama. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka akan mendapatkan upah. Yang kalau ketong baca pada keseluruhan kitab, ada banyak janji-janji Allah untuk umat manusia. Dan janji-janji itu akan digenapi ketika mereka melakukan apa yang seharusnya, yakni apa yang menjadi perintah Allah untuk mereka, terkhususnya dalam membangun suatu relasi kerja. Dan kawan-kawan yang terkasih dalam cinta Yesus Kristus, pada ayatnya 25 kita melihat
bahwa di situ Rasul Paulus menegaskan tentang adanya suatu pertanggungjawaban. Kawan-kawan yang terkasih dalam cinta Yesus Kristus, kalau kita melihat secara keseluruhan Kotong punya teks pembacaan dari ayat 18 sampai ayatnya yang terakhir, pasal 4 ayatnya yang ke-7 ke-6, Kotong dapat menemukan bahwa sesungguhnya hubungan relasi kerja, hubungan dalam suatu keluarga itu dilandaskan pada kasih dan pada landasan takut akan Tuhan. Yang dalam artian di sini mau menegaskan hukum kasih kembali, dan juga di sini mau ditegaskan bahwa titik salib itu ada, yang artinya hubungan vertikal itu menentukan hubungan horizontal. Dan pada ayat 25 dia menegaskan bahwa ketika Kotong tidak melakukan apa yang menjadi perintah Allah, maka di situ dia menyatakan keadilan, di mana di sini yang mengatakan bahwa ia akan menanggung kesalahan itu karena Tuhan tidak memandang orang. Tetapi yang menarik dalam ayat 28 ini, barang siapa berbuat kesalahan, yang artinya Kotong sebagai orang Kristen, bukan hanya Kotong sebagai orang Kristen yang akan mengalami pertanggungjawab atau tidak memandang siapa kita. Kita ini orang Kristen, jadi punya hak. Kita ini orang Kristen, jadi bisa nego. Atau kita ini sebagai ini itu jadi bisa nego. Seperti praktik-praktik yang ada, bahwa keadilan itu bisa dibeli. Tapi di sini Paulus menegaskan bahwa sesungguhnya keadilan itu nyata bagi semua kita. Dia tidak memandang siapa Kotong, tapi ketika Kotong melakukan sesuatu kesalahan, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Kotong. Akan ada ganjarannya. Bahkan kalau Kotong lihat di Perjanjian Lama, ketika umat Perjanjian Lama melakukan suatu tindakan dosa, maka malapetaka itu akan secara langsung mereka dapatkan. Kawan-kawan yang terkasih dalam cinta Yesus Kristus, tentu poin-poin inilah yang menjadi landasan dari Kotong dalam satu tanggung jawab dalam satu pekerjaan. Walaupun sebenarnya ini firman Nilsson asing lain untuk Kotong, berhubung kawan-kawan nanti akan adanya pemilihan panitia, jadi pada kesempatan ini saya ingin Kotong semua belajar dan Kotong memegang prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bahwa sesungguhnya dalam bekerja, dalam memberi diri, dalam melakukan hal-hal yang praksis, Kotong harus memandang kembali apa yang menjadi Kotong punya motivasi. Apakah itu semata-mata karena Kotong ingin mau saja, ataukah ada suatu kebaikan yang mau Kotong lakukan yang berlandaskan pada rasa takut akan Tuhan. Kotong melakukan segala sesuatu bukan untuk orang lain, tapi untuk memuliakan Tuhan. Karena pada dasarnya iman itu tidak dibuktikan hanya lewat ibadah. Iman itu tidak dibuktikan hanya lewat kata-kata, tapi iman itu dibuktikan, akta iman itu dibutuhkan dalam hal-hal yang praksis, sehingga orang-orang dapat melihat, oh, itu murid Kristus. Firman